Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi dan Metode Pembelajaran Tematik. Yaitu dosen pengampunya yaitu Dr. Intan Kusumawati SPD MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Emma Astuti sebagai moderator dan pemateri. Saya Aldira Silva sebagai pemateri. Saya Mutiara sebagai pemateri. Saya Tiara Sulistira sebagai pemateri. Saya Vela Ayuni sebagai pemateri. Saya Weni Pramesya Ivana sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita ke materinya. Strategi pembelajaran merupakan cara penyusunan dalam pengajaran agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan maksimal, tentunya dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang efektif. Sedangkan metode pembelajaran merupakan cara atau teknik yang dilakukan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa ketika kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hubungan strategi dengan metode pembelajaran merupakan rencana, tindakan, dan susunan kegiatan pembelajaran yang terdapat beberapa metode pembelajaran yang bervariasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar serta dapat mempengaruhi pada hasil belajar siswa. Selanjutnya ada makna strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Implementasi proses pembelajaran dapat didesain oleh guru dengan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di setiap kelas dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru pasti menemukan berbagai macam karakteristik siswa yang berbeda. Oleh karena itu, di setiap karakter siswa yang berbeda, cara guru dalam melakukan pendekatan pun juga berbeda. Hal ini menyatakan bahwa penguasaan guru tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran tidak boleh dianggap remeh. Selanjutnya, A. Metode pembelajaran. Istilah strategi pertama kalinya hanya dikenal di kalangan militer, khususnya strategi perang. Dalam sebuah peperangan atau pertempuran, terdapat seseorang komandan yang bertugas mengatur strategi untuk memenangkan peperangannya. Semakin hebat strategi yang digunakan, semakin besar pula kemungkinan untuk memenangkan peperangan. Biasanya, strategi disusun dengan mempertimbangkan medan perang, kekuatan pasukan, dan perlengkapan perang, dan sebagainya. Strategi belajar mengajar adalah cara-cara atau langkah-langkah pengajaran yang diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran agar lebih efektif. Selanjutnya B. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah dirancang untuk kegiatan pembelajaran secara langsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menerapkan strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama ada ceramah, yang kedua ada demonstrasi, yang ketiga ada diskusi, yang keempat ada simulasi, yang kelima ada laboratorium, yang keenam ada pengalaman lapangan, yang ketujuh ada brainstorming, yang kedelapan ada debat, yang kesembilan ada simposium, dan sebagainya. Namun, penggunaan metode pembelajaran disesuaikan dengan kondisi kelas dan karakteristik peserta didik masing-masing. Menurut Husnaini 2009, metode pembelajaran adalah model pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Sedangkan menurut Prawidilaga 2007 menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah prosedur, urutan langkah-langkah, dan cara digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan metode pembelajaran adalah proses pembelajaran yang difokuskan kepada pencapaian tujuan. C. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak yang membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Dengan demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Yang kedua, jenis-jenis strategi, metode, dan teknik pembelajaran. A. Jenis-jenis strategi pembelajaran.
Strategi pembelajaran dikembangkan dari model pembelajaran. Dari pengertian di atas, strategi pembelajaran terdiri dari rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang rancang dan disiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam menggunakan strategi, dibutuhkan beberapa metode pembelajaran. Jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini, termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktik dan latihan, serta demonstrasi. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan tinggi siswa dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data atau bentuk hipotesis. B. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. C. Guru merancang kegiatan lingkungan belajar, memberikan kesempatan siswa untuk terlibat, dan jika kemungkinan memberikan umpan balik kepada siswa ketika mereka melakukan inquiry. Yang terakhir, strategi pembelajaran tidak langsung mensyaratkan digunakannya bahan-bahan cetak, non-cetak, dan sumber manusia. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. B. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Yang keempat, strategi belajar melalui pengalaman. Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk sequence induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. B. Penekanan dalam strategi pembelajaran melalui pengalaman adalah proses belajar dan bukan hasil belajar. C. Dapat menggunakan strategi ini dengan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagaimana contoh, di dalam kelas dapat digunakan metode simulasi, sedangkan di luar kelas dapat dikembangkan melalui metode observasi untuk memperoleh gambaran pendapat umum. Dan yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, dan kekurangannya adalah peserta belum dewasa sulit menggunakan pembelajaran mandiri. Yang B. Jenis-jenis metode pembelajaran. Metode pembelajaran dideskripsikan ke dalam teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan dalam penerapan suatu metode. Menurut Saji, juga memperdapat cara-cara guru dalam menyampaikan bahan ajar yang dirancang dalam metode pembelajaran. Yang ke-1, metode ceramah. Ialah suatu penyajian materi melalui penuturan lisan oleh guru kepada siswa. Penggunaan metode ceramah akan berjalan secara optimal apabila didukung dengan alat dan media serta isi ceramah dipastikan mudah diterima dan isinya pun dapat dipahami oleh siswa. Menurut J.J. Hisbun dan Mujino, dalam pembukuan Proses Belajar Mengajar menyatakan dalam beberapa langkah untuk mempersiapkan model ceramah yang efektif. Di antaranya sebagai yang A. Rumusan tujuan pembelajaran khusus yang jelas. B. Selidiki apakah metode ceramah merupakan metode yang paling tepat. Yang C. Susunan bahan ceramah. Gunakan bahan pengait, yaitu materi yang mendahului kegiatan belajar yang menghubungkan secara integral dengan bahan baru tersebut.
Yang kedua, metode demonstrasi adalah cara menyajikan materi dengan peragakan dengan mempertunjukkan di hadapan siswa ketika pembelajaran berlangsung dengan benda tiruan atau bentuk benda yang sebenarnya sesuai pada materi yang sedang dipelajari. Menurut Dijamar 2000 nomor 102, metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pembelajaran dengan pergerakan atau pertunjukan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai penjelasan lisan. Yang ketiga ada metode diskusi, merupakan cara penyajian dengan memberikan suatu masalah kepada siswa yang berupa pertanyaan yang bersifat problematis untuk dipecahkan oleh beberapa orang atau secara bersamaan yang disebut kelompok. Diskusi adalah suatu kegiatan kelompok untuk memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang suatu atau untuk merampungkan keputusan bersama. Ahmad Asbri 2005 nomor 56. Secara umum ada dua jenis diskusi yang dapat dilakukan ketika proses pembelajaran, yaitu diskusi kelompok atau diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok sendiri disebut diskusi kelas. Guru menyajikan permasalahan untuk dipecahkan oleh seluruh siswa dengan segala aturan yang diberikan oleh guru. Sedangkan kelompok kecil ini, siswa hanya dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Pada akhir kegiatan diskusi, setiap kelompok melaporkan hasil kerja diskusinya. Yang keempat, metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode yang dapat melatih siswa dalam melakukan suatu perbuatan yang bersifat pura-pura yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Menurut Sri Anitra dan kawan-kawan 2007, metode simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang menggunakan metode simulasi cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Kegiatan simulasi dapat dilakukan oleh siswa pada kelas tinggi di kelas sekolah dasar. Selanjutnya yang kelima, metode tanya-jawab merupakan suatu metode yang digunakan guru dalam memberikan pertanyaan kepada siswa atau sebaliknya. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang diperoleh. Menurut Ahmad Sabri 2014 nomor 52 menyatakan bahwa metode tanya-jawab adalah metode mengajar yang menggunakan terjadinya komunikasi yang bersifat two-way, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Baik, selanjutnya metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah metode dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi dalam memecahkan masalah atau tugas tertentu yang telah ditentukan oleh guru. Robert L. Chitrat dan William R. Martin dalam Rositia NK 2008-2-15 memberikan pengertian kerja kelompok sebagai kegiatan sekelompok siswa yang biasanya berjumlah kecil yang diorganisir untuk kepentingan belajar. Jadi, keberhasilan kerja kelompok ini menuntun kegiatan yang kooperatif dari berbagai individu. Fungsi kerja kelompok juga bertujuan supaya siswa mampu bekerja sama dengan teman yang lain dalam mencapai tujuan. Metode kerja kelompok mempunyai kelebihan. Kelebihan metode kerja kelompok yang pertama dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, mendorong siswa agar dapat mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan keterampilan sosial siswa. Yang keempat, dapat mendorong keaktifan siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, melatih siswa dalam kemampuan kepemimpinan dalam berdiskusi. Adapun kelemahan pada metode kerja kelompok, yang pertama, kerja kelompok terkadang hanya melibatkan para siswa yang mampu sebab mereka cakap dan memimpin dan mengarahkan mereka yang kurang. Yang kedua, keberhasilan strategi ini bergantung pada kemampuan siswa memimpin kelompok atau untuk bekerja sendiri-sendiri. Yang ketiga,
kadang-kadang menuntut peraturan tempat duduk yang berbeda-beda dan daya guna mengajar yang berbeda pula, menurut Hamdani 2011 dalam 164. Yang ketujuh ada metode problem solving. Metode problem solving adalah metode yang berbasis masalah yang berpusat pada pemecahan masalah secara menalar dengan melalui diskusi kelompok. Menurut Abdul Majid 2013, metode problem solving merupakan cara memberikan pengertian dan menstimulasi anak didik untuk memperhatikan, menelaah, dan berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Menurut Hamiyah dan Jauhar 2014 dalam buku 130 sampai 131 ada beberapa kelebihan dan kekurangan metode problem solving. Yang pertama, membuat pendidikan di sekolah menjadi relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. Yang kedua, dapat berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, dapat mengembangkan rasa tanggung jawab. Yang keempat, dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang kelima, dapat merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan tepat. Adapun kelemahannya, yang pertama memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran lain. Yang kedua, menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman siswa memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Yang kedelapan ada metode latihan atau drill. Metode latihan mengajarkan yang menekankan pada kegiatan latihan yang dilakukan secara berulang-ulang agar dapat menguasai keterampilan tertentu. Sedangkan menurut Dajamara 2010 dalam buku 95, metode latihan atau drill yang disebut juga dengan training merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Selain itu, metode ini juga baik untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Ada beberapa kelebihan pada metode latihan menurut Saiful Bahri Dajamar Aswan Zain 2006 dalam buku 96, antara lain untuk memperoleh kecakapan motorik seperti menulis, melafal huruf, kata-kata, atau kalimat, membuat alat-alat menggunakan mesin permainan dan atletik, dan terampil menggunakan alat olahraga. Yang kedua, untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, menjumlahkan, pengurangan, pembagian, tanda-tanda atau simbol, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat seperti hubungan huruf-huruf dan dalam ejaan, penggunaan simbol, membaca peta, dan lain sebagainya. Yang keempat ada pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan serta kecepatan pelaksanaan. Yang kelima ada pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memerlukan konsentrasi dalam pelaksanaannya. Yang keenam, pembentukan kebiasaan-kebiasaan membuat gerakan-gerakan yang kompleks, rumit menjadi lebih otomatis. Sedangkan kelemahan metode latihan, yang pertama ada menghambat bakat dan inisiatif siswa karena siswa lebih banyak dibawa ke dalam penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian. Yang kedua, menimbulkan penyesuaian secara statistis kepada lingkungan. Yang ketiga, kadang-kadang latihan dilakukan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton dan membosankan. Yang kelima, membuat kebiasaan yang kaku karena bersifat otomatis dapat menimbulkan verbalisme. Yang kesembilan, ada metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan metode mengajar dengan mengajak siswa mengunjungi objek secara langsung seperti mengunjungi museum, candi, atau ke kebun raya yang keterkaitan dengan materi pembelajaran yang sudah pernah diajarkan ataupun materi yang sedang dipelajari. Selain itu, metode karya wisata dapat memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa sekaligus memperluas wawasan siswa. Menurut Zakia Derajat, tahun 1996 dalam buku 164-166, karya wisata adalah suatu kunjungan ke suatu tempat di luar kelas yang dilakukan sebagai bagian integral dari kegiatan akademis dan terutama dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Adapun kelebihan dan kelemahan pada metode karya wisata, yang pertama sebagai sumber belajar dan memanfaatkan lingkungan nyata. Yang kedua, bahan belajar akan lebih bermakna dengan objek nyata. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan kreativitas siswa serta dapat merangsang minat belajar siswa.
Kelemahan metode karya wisata yang pertama ada membutuhkan persiapan yang melibatkan banyak pihak. Yang kedua, perencanaan dengan persiapan yang matang. Yang ketiga, perlu persiapan yang pengawasan keselamatan siswa ketika berada di tempat yang akan dikunjungi. Yang ke-10 ada metode tugas dan resitasi. Metode pemberian tugas merupakan metode yang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam melakukan tugas yang diberikan oleh guru. Rositia mengungkapkan bahwa masalah pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh siswa dapat dilakukan di dalam kelas, halaman sekolah, laboratorium, perpustakaan bengkel, di rumah siswa sendiri atau di mana saja asal tugas itu dapat dikerjakan. Adapun kelebihan metode tugas, membiasakan siswa dalam mencari informasi. Yang kedua, mendorong siswa dalam belajar. Yang ketiga, melatih siswa dalam sikap kedisiplinan serta mempunyai rasa tanggung jawab. Yang keempat, melatih meningkatkan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri siswa melalui kemampuan dalam menjawab pertanyaan. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, khususnya tugas kelompok, kesulitan dalam mengontrol apakah semua anggota kelompok mengerjakan atau hanya sebagian saja. Yang kedua, tugas rumah, kesulitan dalam mengontrol apakah hasil pekerjaan sendiri atau orang lain. Yang ketiga, pekerjaan siswa sulit dikontrol apakah benar ia yang mengerjakan tugas atau orang lain. Yang keempat, kesulitan dalam memberikan tugas dengan adanya perbedaan individu siswa. Yang kelima, menimbulkan kebosanan apabila tugas dari guru tidak bervariasi. Pembelajaran. Yang pertama, C. Jenis-jenis teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik pembelajaran kertas 1 menit, 1 minute paper. Teknik ini aslinya dikembangkan oleh Spiker Kagan dan diterapkan dalam pembelajaran kooperatif. Teknik pembelajaran ini merupakan teknik yang sangat efektif untuk mengukur kemajuan pembelajaran para mahasiswa atau siswa, baik kemampuan dalam pemahaman terhadap bahan ajar maupun kemajuan dalam melakukan tanggapan terhadap bahan ajar. Yang B. Teknik pembelajaran butir terjelas, Clares Point. Ini adalah suatu variasi dari teknik kertas 1 menit. Dalam teknik ini, dalam waktu yang diberikan lebih longgar, relatif lebih lama kepada para siswa untuk menjawab pertanyaan. Yang C. Teknik pembelajaran tanggapan aktif, active response. Teknik ini mirip dengan teknik-teknik di atas. Dalam hal ini, mahasiswa atau siswa diminta untuk melapor tanggapan mereka terhadap fase tertentu dari bahan ajar tertentu. Yang D. Teknik pembelajaran jurnal harian, daily journal. Pembelajaran dengan jurnal adalah suatu praktik penulisan atau pencatatan pada sebuah kertas atau halaman dari suatu buku jurnal tentang kumpulan pemikiran, pemahaman, dan penjelasan tentang sebuah gagasan atau konsep. Yang E. Teknik pembelajaran kuis bacaan, reading quiz. Dalam teknik ini, guru mengajukan sejumlah pertanyaan dalam serangkaian kuis bacaan dengan maksud memberikan panduan terhadap siswa tentang butir-butir penting bahan ajar yang harus diamati dan ditelaahnya secara cermat. Yang F. Teknik pembelajaran jeda, clarification pause. Teknik ini menghadap siswa pada situasi mendengar aktif selama proses pembelajaran. Dalam suatu sesi ceramah, selalu guru memaparkan butir-butir penting atau konsep kunci suatu bahan ajar. Guru melakukan jeda, memberikan waktu kepada siswa untuk melakukan pengendapan, membangun struktur kognitifnya terkait bahan ajar yang baru saja didengar dari guru. Yang G. Teknik pembelajaran tanggapan terhadap demonstrasi, respond to a demonstration. Setelah guru melaksanakan presentasi pembelajaran atau suatu kegiatan demonstrasi, para siswa diminta untuk menulis suatu paragraf yang dimulai dengan kalimat, misalnya, saya pada hari ini telah belajar tentang ... Kegiatan ini memberikan kesempatan pada siswa untuk merefleksikan hal-hal apa saja yang baru dipelajari dari presentasi gurunya. Yang H. Teknik pembelajaran waktu tunggu, wait time. Ketimbang memilih siswa yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan guru, variasi ini memberikan waktu kepada guru untuk menunggu sebentar sebelum siswa menjawab suatu pertanyaan.
Waktu tunggu yang disediakan guru tidaklah lama, sekitar 15 detik sampai 20 detik bergantung tingkat kesulitan bahan ajar. Yang I, teknik pembelajaran ringkasan mahasiswa atau siswa, student summary. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mendengarkan secara aktif listening. Setelah salah satu siswa secara sukarela menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, guru meminta siswa lain untuk membuat ringkasan atau mengemukakan butir-butir penting dari tanggapan siswa yang menjawab pertanyaan pertama tadi. Yang J, teknik mangkuk ikan atau akuarium fishbowl. Dalam teknik pembelajaran ini, guru memberikan sebuah kartu indeks card pada masing-masing siswa, dan masing-masing siswa diminta untuk menuliskan pertanyaan di atas kartu indeks tersebut terkait bahan ajar yang baru saja diterimanya. Selanjutnya, teknik pembelajaran pertanyaan quiz atau question test question. Dalam teknik pembelajaran ini, siswa diminta secara aktif terlibat dalam menciptakan kuis dan bahan-bahan tes yang akan digunakan guru, baik sebagian atau seluruhnya, yang akan digunakan sebagai bahan ulangan nantinya. Bergantung pada keinginan guru, pertanyaan kuis ini dituliskan dalam sehelai kertas, maksimal 2 pertanyaan saja pada setiap siswa. I, teknik pembelajaran kode jari atau finger signal. Dengan teknik ini, guru segera mendapatkan masukan tentang tingkat pemahaman siswa terhadap bahan ajar tanpa menggunakan waktu tunggu. Para siswa diberikan pertanyaan dan diinstruksikan untuk menjawab pertanyaan dengan cara mengangkat tangannya dan menunjukkan sejumlah jari dengan tangan ke atas sesuai kesepakatan antara guru dengan para siswa. Yang M, setiap siswa dapat jadi guru atau everyone is a teacher. Teknik pembelajaran ini sebenarnya hampir mirip dengan teknik pembelajaran dalam pembelajaran kolaboratif yang dikembangkan oleh North-Earl Curriculum at One Teacher One. Tetapi diterapkan siswa secara individual. Esensi dari teknik pembelajaran ini pada hakikatnya seperti teknik kuis atau pertanyaan. Yang N, pilih kartu atau card shot. Pembelajaran ini menggunakan sebuah kartu indeks. Teknik ini sebenarnya merupakan gabungan antara teknik pembelajaran aktif individual dengan teknik pembelajaran kolaboratif. Setelah mengenal beberapa teknik pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak teknik pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Guru harus bisa memilih teknik yang tepat seperti disesuaikan dengan metode yang digunakan dan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang ketiga yaitu perbedaan antara pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang A. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan cara memandang kegiatan pembelajaran yang dapat memudahkan bagi guru untuk mengelola dan bagi siswa yang dapat memudahkan bagi guru untuk mengelola dan bagi siswa akan memperoleh kemudahan belajar. Adapun 2 pendekatan dalam pembelajaran yakni 1. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student. 2. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Yang B, strategi pembelajaran. Apabila guru telah menentukan jenis pendekatan, maka selanjutnya menentukan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan pada materi pembelajaran untuk proses pembelajaran dalam pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran pada aspek perencanaan pembelajaran menentukan komponen-komponen pembelajaran. Yang C, metode pembelajaran. Metode lebih memusatkan pada peran guru ketika mengajar, yaitu metode pengajaran. Metode pembelajaran merupakan komponen cara mengajar guru yang disesuaikan dengan karakter siswa dan materi yang bertujuan untuk mencapai pembelajaran tertentu. Ada beberapa jenis metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, diskusi tanya-jawab, simulasi, pemberian tugas, kerjasama, demonstrasi, eksperimen, pemecahan masalah, dan sebagainya. Contoh metode diskusi yang mempunyai tujuan untuk menggali ide gagasan siswa dan metode jawab untuk
mengetahui pemahaman siswa setelah memperoleh pelajaran dari guru atau dari hasil analisis siswa. Yang D. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran mengacu pada penerapan metode seperti kebiasaan guru, kesiapan siswa, bahan, alat, dan sebagainya. Misalnya, apabila guru menggunakan metode ceramah, apakah kegiatan ceramah dilakukan di kelas yang jumlahnya banyak siswanya atau kelas lain kelas besar? Teknik pembelajaran merupakan wujud nyata dari penggunaan metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran. Dari tahapan-tahapan atau teknik pembelajaran, guru dapat mengetahui metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Metode mengajar yang utama yang diterapkan guru adalah dengan menggunakan kooperatif. 4. Faktor-faktor penentu dalam pemilihan metode mengajar. Ada beberapa dasar pemilihan strategi pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menentukan atau memilih cara yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, guru dituntut untuk dapat menentukan metode pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Agar dapat menggunakan strategi yang efektif, maka seorang guru harus mengetahui dasar-dasar pemilihan metode pengajaran agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Faktor-faktor yang diperlukan diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada karakteristik bahan pelajaran atau materi pelajaran. Yang ketiga, waktu yang digunakan. Yang keempat, faktor siswa. Yang kelima, fasilitas, media, dan sumber belajar. Kesimpulan dari materi ini, pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran membentuk satu kesatuan integral yang tak terpisahkan dalam proses belajar, mengajar, dan mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal. Pendekatan berfungsi sebagai cara umum memandang pembelajaran secara keseluruhan. Strategi mencakup langkah-langkah besar seperti pembelajaran langsung, disc interaction, tidak langsung, interaktif, pengalaman, atau mandiri. Metode merupakan berbagai cara spesifik seperti ceramah, diskusi, tugas simulasi, kerja kelompok, demonstrasi, eksperimen, pemecahan masalah, dan inquiry. Sementara teknik adalah gambaran langkah-langkah praktis dalam menerapkan metode tersebut yang harus disesuaikan dengan kemampuan guru, kebiasaan siswa, ketersediaan sarana prasarana, serta waktu yang ada. Keempat elemen ini saling mendukung agar pembelajaran lebih bermakna dan berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah kata dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.